Halo sobat, selamat datang di Cerita Satu, tempat di mana setiap alur film jadi lebih hidup dan bikin kamu penasaran sampai akhir. Yuk, langsung kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang berhasil mencuri sesuatu dari markas mafia Albanian. Namun saat akan kabur, aksinya terbongkar dan musuh tak berhenti melepaskan tembakan. Uniknya, di luar gedung tersebut, kebetulan sekali terdapat dua orang polisi yang sedang memata-matai markas mafia. Makanya ketika terjadi konflik, mereka langsung ikut melakukan pengejaran. Lucunya, sampai akhir kita tak diperlihatkan kelanjutan dari aksi tadi. Malahan, film tiba-tiba berpindah untuk memperkenalkan seorang ahli IT bernama Hugh, yang sehari-hari bekerja di sebuah perusahaan pialang. Walaupun sudah kerja di tempat bagus dan digaji cukup tinggi, rasa hampa di hatinya belum juga hilang. Mungkin itu karena Hugh tak punya kehidupan sosial sama sekali. Tak ada yang mau berteman dengannya karena kemampuan komunikasinya yang jauh di bawah rata-rata. Film kembali berpindah untuk memperkenalkan seorang aktor gagal bernama Marlon yang sudah 10 tahun lebih menekuni bidangnya, namun pencapaian tertingginya hanya jadi figuran di sebuah iklan pizza. Itu semua karena setiap audisi Marlon terlalu suka berimprovisasi. It's impossible, Jennifer. Impossible. On script. Anyway, agar bisa jago basa-basi sama orang, sore itu Hugh mampir ke sebuah kelas komedi. Niatnya sih cuma pengen lihat-lihat, tapi siapa yang menyangka di sana ia menemukan orang-orang yang ternyata punya masalah yang sama dengannya. Rasa semangat belajar pun semakin menggebu-gebu ketika sang instruktur bernama Kat memintanya untuk praktek langsung. Dan inilah momen di mana Hugh berkenalan dengan sosok Marlon yang ternyata juga mengikuti kelas tersebut. Signed up to the rest of the class. Seiring berjalannya film, kita akhirnya sadar kalau sang instruktur kelas komedi, aka Kat, ternyata punya masalah karir yang sama seperti Marlon. Walaupun berbakat di bidang komedi, tapi nasibnya kurang beruntung. Lucunya lagi, anak-anak didiknya malah sering dapat tawaran untuk masuk TV, sedangkan dia ya gitu-gitu aja. Di umurnya yang sudah menginjak 39 tahun, Kat semakin tertekan karena teman-teman sebayanya sudah menikah dan punya karir yang bagus. So someone said that you're teaching? You're a teacher. I'm fine. I'm going to be rewriting my solo show. Empty glasses. Keesokan harinya, ketiga tokoh utama dari film ini semakin bernasib sial. Hugh dikucilkan di kantor, Marlon dipecat oleh agennya sendiri karena dianggap tak berbakat, sedangkan Kat hanya bisa pasrah ketika kembali dapat kabar kalau anak didiknya ditawari main dalam sebuah serial komedi. Anyway, malam itu selepas mengajar, tiba-tiba seorang polisi menghampirinya dan menawarkan Kat sebuah pekerjaan. Producer. The program the Met have been running for the last year. Pada intinya, polisi membutuhkan orang-orang yang punya bakat berimprovisasi seperti Kat untuk menyamar. Selama ini, polisi kesulitan ketika ingin bertransaksi dengan para kriminal karena gerak-gerik mereka terlalu mudah untuk dikenali. Sekali menyamar, Kat akan dibayar 200 pound sterling atau sekitar 4,3 juta rupiah. Namun, agar misi ini bisa berjalan, dia harus mencari 2 anggota lagi. Each. Operatives work in threes. Karena bingung harus ngajak siapa, akhirnya Kat menawarkan pekerjaan tersebut ke Marlon dan Hugh. Kebetulan sekali hanya mereka yang tersisa di bar malam itu. Nah, sejak awal Marlon memang butuh duit, makanya langsung setuju. Sedangkan Hugh akhirnya mau bergabung karena Kat bilang penyamaran ini suatu saat bisa ia ceritakan ke teman-temannya di kantor. Dan mulai saat itu, ketiganya pun sepakat untuk bekerja sama. Too much? Fine. Can take notes. Sebagai permulaan, ketiganya disuruh mampir ke toko seberang untuk membeli 1 selop rokok palsu. Penyamaran mereka ini memang difokuskan untuk membongkar berbagai pemalsuan, termasuk rokok. Namun sebelum masuk ke sana, Detektif Bill mewanti-wanti agar Kat menelponnya dulu menggunakan ponsel khusus, supaya percakapan mereka bisa didengarkan oleh sang detektif. Point, wing, nest. Go on, fuck off. Misi ini sebenarnya simpel banget, tapi jadi rumit karena seperti biasa Marlon terlalu mendalami karakternya, sedangkan Hugh yang kikuk tak bisa bersikap normal akibat terlalu gugup. Tapi mau bagaimana lagi? Sebagai permulaan, Marlon dan Hugh masuk duluan untuk melihat kondisi sekitar, dan tak lama kemudian Kat menyusul mereka. Freezing outside.
What can I get you? Sejauh ini semua berjalan normal, tapi saat akan membeli barang yang dimaksud, si penjual mulai curiga kalau mereka bertiga saling kenal satu sama lain. Karena penyamarnya terbongkar, mereka pun terpaksa berimprovisasi. What's going on, eh? You guys all together? Affordable. Rokok palsu sudah di depan mata, tapi sekali lagi Hugh dan Marlon malah mengacaukan semuanya karena mereka tak berhenti berimprovisasi dengan mengatakan pengen barang yang lebih menarik. Tapi kocaknya, berkat ketidaksengajaan itu, sekarang si penjual menawarkan mereka untuk membeli narkoba. Dan siapa yang menyangka kalau si penjual ini ternyata punya koneksi ke salah satu bandar ternama di kota London. How much you got? Buying to sell? Let me make a call, yeah? Follow me, yeah? Dari awalnya yang cuma cari rokok palsu, kini mereka dibawa menghadap ke seorang bandar. Jujur saja ini sudah di luar misi utama, namun karena terlanjur berbohong, ya mau bagaimana lagi. He looks like a fucking accountant. Good day, sir. Tentu saja si bandar yang bernama Fly tak mau menjual barangnya ke sembarang orang. Oleh karena itu, sebagai permulaan, ia mulai mengajukan berbagai pertanyaan soal latar belakang mereka masing-masing. Hebatnya, walaupun di situasi seperti ini, Kate maupun Marlon mampu mengarang-arang cerita yang masuk akal dan seakan-akan mereka adalah pengedar untuk para artis. How come I've never heard of you? Clients demand discretion. We need a new supply. All right. Oh iya, kalian masih ingat kan sama wanita yang kita lihat di awal film? Nah, dia itu ternyata anak buah Fly, dan mereka baru saja habis mencuri narkoba dari mafia Albanian, yang kemudian dijual kembali ke Kate dengan harga 800 juta rupiah. Yang jadi masalah, sebelum jual beli, Fly menawarkan Hugh untuk menguji kualitas jualannya. Bayangkan, seorang kutu buku yang tak pernah macam-macam dalam hidupnya, tiba-tiba dipaksa mencicipi narkoba. Happy days? Situasi semakin memburuk bagi Hugh karena Marlon iseng menanyakan apakah benar semua kantong di hadapan mereka isinya narkoba atau bukan. Alhasil kini ia dipaksa mencicipinya satu persatu. Untung saja sebelum benar-benar teler, tiba-tiba tempat tersebut digerubuk oleh para mafia Albanian. See again. You take our coat. This is it. Where is the rest? Hampir saja terjadi pertumpahan darah karena jelas-jelas Fly sudah mencuri dari para mafia. Namun tiba-tiba Kate kembali berimprovisasi dan mengatakan kalau narkoba itu bukan curian ataupun milik Fly, melainkan miliknya. Nah, berhubung stok narkoba di kota sedang menipis, siapapun yang menawar dengan harga tertinggi boleh memilikinya. Tadinya si ketua mafia Albanian ini sempat ragu, namun akting mereka sangat meyakinkan. Call it 80 or fuck off. Do it. Make me feel alive. Pada akhirnya narkoba itu berhasil Kate jual kembali 2 kali lipat dari harga aslinya. Dan hebatnya lagi, berkatnya lah Fly berhasil selamat. Mulai saat itu, para kriminal ini jadi semakin yakin kalau Kate, Marlon, dan Hugh bukan orang sembarangan. Bahkan sebelum berpisah, Fly sempat menawarkannya untuk kerjasama. Saat kembali ke markas, awalnya sang detektif terlihat kesal karena mereka bertiga sudah menyimpang dari misi utama. Tapi setelah dipikir-pikir, apa yang barusan mereka lakukan ini benar-benar sebuah pencapaian besar. Bahkan sudah 2 tahun polisi mencoba menyamar jadi anak buah Fly, namun selalu gagal. Sedangkan mereka cukup beberapa jam saja. Walaupun sangat beresiko, detektif Bill pun meminta agar mereka melanjutkan penyamarannya. Nah, awalnya Kate ingin nolak, tapi sang detektif bilang seandainya sindikat perdagangan narkoba ini berhasil dibongkar, maka nama mereka bertiga akan langsung dikenal oleh seluruh media. This could be huge for you. You'd be heroes. Fly adalah salah satu pengedar narkoba terbesar di kota London. Maka tujuan utama dari misi kali ini yaitu untuk mencari tahu dari mana dan kapan barang haram tersebut akan diseludupkan. Demi keselamatan, sejauh ini hanya detektif Bill yang mengetahui identitas asli dari mereka bertiga. Dan sebelum berpisah, ia mewanti-wanti agar Kate selalu menelponnya sebelum masuk ke markas musuh, agar percakapannya bisa disadap dan menjadi bukti di kemudian hari. Saat kembali ke markas musuh, bukannya dapat kabar soal kapan transaksi berikutnya, Fly malah memerintahkan mereka untuk pergi menagih utang. Lucunya lagi, ketika Kate dan Marlon sedang asik berbincang dengan sang bandar narkoba, secara tidak sengaja, Hugh malah PDKT sama tangan kanan Fly yang bernama Roche. Walaupun wanita jangan memandangnya sebelah mata, karena kemampuannya setara dengan hitman. Strange, too.
Nah, saat disuruh nagih hutang, mereka bertiga terlihat kebingungan karena sejatinya bukan tukang pukul. Namun detektif Bill bilang, jalanin aja dulu. Lagi pula yang ditagih pasti cuma orang biasa. Karena terpaksa, Cat dan kedua rekannya pun melanjutkan misi tersebut. Dan inilah sosok yang akan mereka tagih, seorang pria tua bernama Sagar. I'm good friends. Oh, so we're doing this the hard way? Dengan gagahnya mereka menerobos masuk ke tempat tersebut. Akting Marlon sebagai preman terlihat sangat meyakinkan, sampai-sampai membuat Hughes juga ingin ikut andil. Tapi yang terjadi malah seperti ini. Intimidasi berlanjut, dan kali ini Marlon mengancam akan menyetrika titik Sagar jika hutangnya tak segera dibayarkan. Namun bukannya bersikap kooperatif, Sagar malah berencana mengambil senjata dari dalam tasnya. Untung saja Marlon berhasil menemukan pisau itu lebih dulu, dan ketika sudah terdesak, Sagar pun berencana melarikan diri. Tapi yang terjadi malah... Sega, mate. He's definitely dead. What the? Ya, Sagar tewas ditabrak mobil. Sungguh kejadiannya begitu cepat dan mau bagaimana lagi. Yang jelas, mereka sudah berhasil menemukan uang yang dicari. Dan sebelum meninggalkan lokasi, Marlon sempat mengabadikan momen tersebut agar bisa menjadi bukti saat menghadap ke Fly nanti. Di sisi lain, kejadian tersebut sempat mereka laporkan ke detektif Bill. Cat khawatir jika kematian Sagar dikaitkan dengannya. Namun sang detektif bilang hal itu tak akan terjadi. Lagi pula, dia mati akibat kecelakaan. What we got? Hit and run. Tak lama kemudian, polisi pun mendatangi TKP dan betapa terkejutnya saat mereka melihat wajah Sagar, yang ternyata bukan orang sembarangan. Beberapa tahun yang lalu, Sagar terkenal sebagai hitman paling berbahaya. Banyak anggota geng ataupun pejabat yang mati di tangannya. Polisi benar-benar dibuat penasaran, apakah kematian sang hitman akibat kecelakaan ataukah kesengajaan. Dan setelah menyisiri TKP, mereka menemukan bukti-bukti yang menunjukkan sempat terjadi konflik. Bahkan menurut saksi mata, pelakunya ada 3 orang. Neighbours saw 3 figures standing over the body. No one in town would dare go after the Iceman. These guys are different. Ternyata sejak awal Fly memberikan tugas tersebut sekedar untuk menguji coba kemampuan mereka. Dia benar-benar tak menyangka kalau Cat, Marlon, dan Hughes akan berhasil membunuh sang hitman legendaris. Sebagai imbalan, setengah uang tadi boleh mereka nikmati. Dan berhubung malam itu adalah ulang tahun Fly, ketiganya pun diundang untuk ikut berpesta. Clearly you are. That's your cut. It's my birthday. So go get cleaned up. Sebelum masuk ke bar, Cat mewanti-wanti kedua rekannya agar menahan diri. Jangan sampai mabuk apalagi teler karena takutnya penyamaran mereka terbongkar. Namun siapa yang menyangka jika ujung-ujungnya semua peraturan itu malah dia langgar sendiri. Di tengah jalan pulang, sialnya Cat berpapasan dengan teman-temannya. Dan hebatnya, walaupun situasi sudah di ujung tanduk, ia kembali berhasil mengarang-arang cerita sehingga Fly percaya kalau mereka semua adalah langganan lamanya. Lagi pula, sejak awal Cat sudah bilang kalau kliennya rata-rata orang kaya. Cocok sekali dengan penampilan mereka saat itu. Don't turn to drugs just because life hasn't turned out how you hope. Doing something incredible. Killing fiends. Malam itu, Fly semakin penasaran dengan mereka bertiga. Bagaimana bisa orang yang terlihat biasa-biasa saja berhasil mengedarkan narkoba ke kalangan atas? Nah, karena takut salah ngomong, Cat cuma bilang dia pernah membunuh 15 orang dan memilih untuk merahasiakan masa lalunya. Sebaliknya, Marlon malah kembali over improvisasi. Kalian tahu kan, sejak awal dia suka banget ngarang-ngarang, sampai-sampai mengatakan kalau dirinya kabur dari rumah sejak umur 5 tahun, terus berhasil keliling dunia. Burning rival barns, spoiling the smithies. If I didn't know you were the real deal, I think you were full of shit. Dalam waktu singkat mereka semua jadi sangat akrab. Bahkan Fly tak ragu untuk mengungkapkan kalau dia punya putri yang saat ini sedang bersembunyi di negara Portugal. Di tengah asiknya perbincangan, tiba-tiba mereka diminta menghadap ke sang bos besar. Dan siapa yang menyangka kalau selama ini Fly hanyalah anak buah dari seorang kriminal bernama Metcalf. Karena penasaran dengan sosoknya, Cat pun diam-diam menanyakan hal tersebut ke detektif Bill. Dan berdasarkan data kepolisian, Metcalf ternyata adalah salah satu kriminal paling ditakuti di Inggris. Sering menyelundupkan narkoba, senjata, sampai dengan perdagangan manusia. You don't even look at him, right?
kabar mengenai Fly yang mencuri narkoba Albanian ternyata sudah sampai ke telinga bosnya. Bahkan dia juga sudah tahu kalau narkoba itu berhasil mereka jual kembali berkat bantuan Cat dan rekan-rekannya. Sayangnya tipu daya mereka berakhir petaka karena ternyata para mafia Albanian sudah sadar kalau narkoba yang mereka beli kemarin adalah hasil curian. Di sisi lain, Metcalf mewanti-wanti agar Fly tetap bersikap waspada, terutama ke orang-orang baru. Sekalipun Cat dan rekan-rekannya berhasil menghabisi Sagar, bukan berarti mereka bisa dipercaya. Setelah melihat jasad tadi, Cat dan rekan-rekannya jadi ketakutan. Seandainya penyamaran mereka terbongkar, maka dapat dipastikan nasibnya akan berakhir demikian. Namun sekali lagi, Detektif Bill memaksa mereka untuk tetap melanjutkan misinya. Di saat yang sama, detektif yang menangani kasus kematian Sagar berhasil mendapatkan beberapa foto yang menunjukkan kalau para mafia Albanian sempat memasuki markas Fly. Hal ini dirasa janggal karena harusnya kedua kelompok tersebut tak pernah akur. Namun di foto terakhir, tiba-tiba muncullah sosok Cat, Marlon, dan Hugh yang kalau diperhatikan secara seksama cocok dengan ciri-ciri pelaku pembunuhan Sagar. Sejak saat itu, sang detektif pun berasumsi jangan-jangan ketiga orang ini adalah penguasa baru di kota. Buktinya mereka berhasil mendamaikan Fly dengan mafia Albanian. They're the new top boy. These guys are not just guns for hire. Keesokan harinya, Cat dan teman-temannya diminta untuk pergi beli narkoba ke seorang gangster bernama Kayles. Sosoknya terkenal kejam, bahkan Fly pernah terluka akibat macam-macam dengannya. Namun berhubung mereka bertiga dianggap jago berkelahi, Fly pun percaya kalau tugas ini akan berjalan mulus. Singkat cerita, ketiganya pun berangkat ke lokasi yang dimaksud. Namun setibanya di sana, ternyata sang ketua gangster sedang kehabisan stok narkoba. Awalnya, Marlon mengira itu hanyalah omong kosong dan mulai berimprovisasi, pura-pura sok jagoan agar Kayles mau mengikuti permintaannya. Tapi ternyata kali ini lawannya bukan orang sembarangan. Omong kosong Marlon benar-benar tak mempan di hadapan Kayles. Dan ketika sudah terdesak, ia terpaksa mengeluarkan sebuah granat. Entah dapatnya dari mana, tapi pada akhirnya... Okay, run. Kali ini mereka benar-benar sial. Tak ada yang bisa dilakukan kecuali melarikan diri. Namun berhubung tempat itu memiliki banyak pintu, bukannya berhasil keluar gedung, mereka malah berulang kali tersesat dan ujung-ujungnya kembali ke tempat semula. You lost. In control. I always knew it would happen. We're done, yeah. Syukur saja detektif Bill datang di saat yang tepat. Berkatnya, semua anggota gangster tadi lari ketakutan. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama setelah sang detektif menyadari kalau tak ada narkoba di TKP. Bahkan uang transaksi pembelian yang Fly titipkan dianggap kurang banyak. Cat pun mulai merasa ada yang janggal, karena bagaimana bisa sang detektif muncul tanpa mereka kabari. Lucunya lagi, dia datang cuma sendirian. Disinilah kebenaran mulai terungkap. Ternyata detektif Bill adalah seorang polisi korup. Sejak awal, Cat, Marlon, dan Hugh hanya diperalat olehnya. Parahnya lagi, sang detektif mengancam akan mengaitkan kematian Sagar jika mereka bertiga tak mau bekerja untuknya. Jujur saja mendengar hal itu, Cat benar-benar merasa putus asa. Namun karma datang di saat yang tepat. Fucking cops. Let's get them out of here. Jasad detektif Bill kemudian dibawa ke markas dan Ross melaporkan kalau sejak awal dia sudah curiga polisi memata-matai mereka. Yang menjadi pertanyaan, siapakah orang yang membocorkan transaksi tadi ke polisi? Dan situasi semakin memanas karena tiba-tiba di kantong detektif Bill ditemukan sebuah ponsel yang biasa dia gunakan untuk menelpon informannya. Phone's out. Ya, cerdas sekali. Cat berhasil melepaskan baterai dari ponselnya sebelum pemeriksaan dimulai. Tapi masalah semakin rumit karena sekarang mereka bertiga diminta untuk menyingkirkan jasad detektif Bill dengan cara dimutilasi hingga beberapa bagian. Bayangkan kematian Sagar yang akibat kecelakaan saja sudah cukup untuk memasukkan mereka ke penjara. Dan sekarang ketiganya diminta untuk menyembunyikan jasad seorang detektif. Yang jadi masalah, jika mereka menolak perintah tersebut, penyamarannya akan terbongkar dan nyawa yang akan menjadi taruhannya.
Demi bertahan hidup, Marlon memberanikan diri untuk menyelesaikan tugas tersebut. Perlahan tapi pasti jasad detektif Bill mereka masukkan ke beberapa kantong. Di sisi lain, sejak awal Ross sudah menunggu mereka di suatu tempat. Rencananya jasad tersebut akan dikuburkan di sana. Namun berhubung mereka tak punya kendaraan sama sekali, Hugh pun menyarankan bagaimana kalau kita sewa sepeda aja. Sayangnya baru juga mau berangkat, tiba-tiba mereka dihadang oleh polisi. Di tengah pengejaran secara tidak sengaja, masing-masing dari mereka mengambil rute yang berbeda. Dan kocaknya, hal itu berhasil mengecoh polisi. Yang lebih kocak lagi, detektif Dawes semakin sulit melakukan pengejaran karena tiba-tiba mobilnya dihadang oleh ibu-ibu. Pada akhirnya, Marlon dan Cat berhasil lepas dari kejaran polisi. Sekarang tersisa Hugh. Detektif Dawes benar-benar tak ingin kehilangan jejaknya sampai nekat menerobos sebuah pasar. Namun di tengah pelarian, rem sepeda Hugh malah blong hingga membuatnya jatuh ke sungai. Tapi berkat itulah polisi tak berhasil menemukannya. Damn, this guy's good. Akhirnya pengejaran berakhir dan ketiganya bisa kembali berkumpul. Tapi yang menjadi masalah, polisi masih berpatroli dan pasti mereka sedang memantau orang-orang yang naik sepeda. Makanya Cat, Marlon, dan Hugh harus mencari transportasi lain. Kebetulan sekali malam itu Cat diundang sahabatnya untuk bertemu. Di rumah mewahnya terdapat sebuah mobil yang bisa mereka curi. Is it cool I brought a friend? You distract them. I'll get the keys. Has it started? Ternyata malam itu semua sahabat Cat berkumpul di rumah tersebut. Bahkan mereka sampai menyewa seorang psikiater. Karena sejauh ini mereka mengira Cat mengalami depresi hingga bergaul dengan pecandu narkoba. Sebenarnya ini cukup memalukan, tapi tak ada waktu untuk membela diri. Bahkan momen tersebut ia manfaatkan sebagai pengalih perhatian agar Marlon bisa mencuri kunci mobil sahabatnya. I know you're trying to give me the keys to my freedom. Thank you. Di saat yang sama, sejak tadi Hugh bertugas untuk mengamankan kantong jasad tersebut. Namun ada saja tantangannya. Kali ini seekor anjing tetangga tiba-tiba lewat dan tak berhenti mengendusnya. Seandainya kantongnya robek sedikit saja, maka semua kejahatan mereka akan terbongkar. Untung saja Marlon dan Cat keluar di waktu yang tepat. Oh, it's my Uber. Oh. Saking terburu-burunya kabur tadi, sepanjang jalan, Hugh harus berbaring di antara jasad Kapten Bill. Dan sesampainya di lokasi, pemakaman pun dimulai. Demi menghilangkan jejaknya, diam-diam Ross membakar mobil curian mereka. Padahal tadinya Cat masih berniat untuk mengembalikannya. I'll drive you home. Walaupun jasad detektif Bill berhasil disingkirkan, masalah mereka belum selesai. Karena ternyata ponsel peninggalan sang detektif saat ini sedang diselidiki oleh para mafia. Metcalf masih mencoba mencari tahu siapakah pengkhianatnya. Makanya malam itu, Cat dan Marlon singgah ke sebuah konter HP, tempat di mana ponsel detektif Bill disimpan. Dan tentu saja, awalnya petugas yang berjaga di sana tak mau membiarkan mereka lewat. Namun sekali lagi, Cat berhasil menipunya. Metcalf's orders. First I would. Fine. Upstairs. Di sisi lain, malam itu Hugh tak bisa bergabung dengan kedua rekannya karena tiba-tiba Ross mengajaknya untuk kencan. Siapa yang menyangka jika pria kikuk ini berhasil meluluhkan hati seorang wanita mafia. Anyway, saat Cat sibuk mencari ponsel itu di lantai atas, Marlon yang sedang menunggu di bawah tiba-tiba dapat masalah karena iklan pizza yang pernah dia bintangi muncul di TV. Dan tentu saja tak perlu waktu lama bagi para mafia untuk menyadari semua omong kosongnya. Di saat Cat akan mengambil ponsel peninggalan sang detektif, anak buah Metcalf muncul dari balik kegelapan. Ternyata sejak awal dia sudah menduga hal ini akan terjadi, dan malam itu penyamaran mereka semua pun terbongkar. Fly dianggap sangat ceroboh karena sudah kecolongan. Bahkan Metcalf menganggapnya tidak berguna, soalnya sampai saat ini belum juga berhasil menemukan supplier narkoba yang baru. Sehingga sang bos mafia terpaksa mengatur pertemuan dengan para mafia Albanian besok malam. Di sisi lain, tanpa basa-basi, Cat, Marlon, dan Hugh harus dihukum mati, sebab itulah konsekuensi bagi seorang pengkhianat. Oh God. Bukan hanya Fly, Ross juga merasa sangat kecewa karena sudah sempat naksir dengan seorang pria yang ternyata pengkhianat.
Dan begitu semua persiapan selesai, waktunya untuk eksekusi. Tak ada lagi omong kosong ataupun acting yang bisa menyelamatkan mereka saat itu. Makanya Cat hanya bisa pasrah akan takdirnya. I might be a crook, but I'm not a villain. Ternyata selama ini Fly diam-diam sudah muak dengan tingkah Metcalf. Dia merasa dimanfaatkan dan sudah terlalu banyak nyawa yang melayang tanpa alasan yang jelas. Makanya ia memutuskan untuk membebaskan mereka bertiga. Tapi demi kemaslahatan mereka semua, Cat, Marlon, dan Hugh harus merahasiakan ini dengan cara kabur ke luar negeri. Now you get gone. Long gone. Now! Singkat cerita, ketiganya pun sampai di stasiun kereta dan tadinya sedang memilah-milah negara mana yang cocok untuk dijadikan sebagai tempat bersembunyi. Namun belum juga sempat bernafas, tiba-tiba mereka dikepung oleh polisi. This is what it feels like to take down the big guys. Tadinya detektif Dawes sudah sangat bangga karena mengira berhasil menangkap penjahat kelas kakap. Namun setelah diinterogasi panjang lebar, barulah ia menyadari kalau semua ini hanyalah kesalahpahaman. Memang Cat, Marlon, dan Hugh sudah melakukan kejahatan seperti mencuri mobil dan sebagainya. Tapi hal itu dianggap tak seberapa. Apalagi sang detektif sudah terlanjur melaporkan pencapaiannya ke Kapolda. Makanya dibanding memenjarakan mereka, ia menawarkan agar ketiganya kembali menyamar demi menangkap sang bos mafia. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya? Toh penyamarannya sudah terbongkar. Blend back in with Fly's crew and go to the exchange tonight, confirming his deal with the Albanians, and maybe We can still get the deal on tape. Jadi gini guys, sejak awal Fly itu mengira Cat, Marlon, dan Hugh adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Dan kesalahpahaman itulah yang mereka ingin manfaatkan agar dia mau mengkhianati bosnya. Kebetulan sekali, nanti malam akan ada transaksi besar-besaran. Jika memang Fly ingin namanya dibersihkan dari daftar hitam, maka ia harus mau bekerja sama dengan mereka. Lord Metcalf confirming the terms and we'll take him down, make it happen and we let you disappear. Sebelum transaksi dimulai, polisi sudah berhasil memasang beberapa kamera pemantau di tempat tersebut. Sekarang tugas Fly untuk memancing bosnya agar mengatakan dengan jelas berapa nilai transaksi mereka malam itu. Sayangnya di tengah tawar-menawar, Fly malah dikhianati oleh bosnya sendiri. Sejak awal para mafia Albanian menginginkan nyawanya sebagai bayaran atas pengkhianatan kemarin. Nah, masalahnya polisi tak mau ikut campur. Mereka ingin merekam pembunuhan Fly agar bisa dijadikan barang bukti. Namun sebelum itu terjadi, Cat dan rekan-rekannya kembali muncul. Bermodalkan senjata mainan, mereka bertiga berhasil menyelamatkan Fly. Tak sampai sana, walaupun kalah jumlah, ketiganya berhasil menakut-nakuti para penjahat dengan mengatakan berbagai omong kosong. Pada intinya, Fly rencananya akan dijadikan saksi kunci pada kasus yang lebih besar. Dan jika para mafia tak ingin diobok-obok oleh sniper, mereka harus mau melepaskannya. Of the Dutch embassy. This is bullshit, McLaren! Kara, I'm aware he just said snipers. have we got snipers out there? No, we've not got snipers. Di sisi lain, sejak tadi polisi belum bergerak karena Metcalf belum juga mengatakan berapa nominal dari transaksinya malam itu. Cat menyadari kendala tersebut, makanya di saat-saat terakhir ia mencoba memancing para mafia untuk mengatakan nominalnya. Tapi akibat menanyakan hal tersebut, penyamarannya jadi terbongkar. Untungnya Marlon sudah menyiapkan rencana cadangan. Karena Metcalf sudah menyebutkan nominal transaksinya tadi, polisi pun tak lagi menahan diri dan langsung mengepung tempat tersebut. Namun siapa yang menyangka, di tengah huru-hara, sang bos mafia kembali muncul untuk balas dendam. Fly. Always hear you. Ross benar-benar setia dengan bosnya, dan berkatnya lah mereka berhasil selamat. Sebelum berpisah, ia sempat mengambil segopok uang dari koper peninggalan Metcalf, hitung-hitung sebagai modal untuk melarikan diri. Wait. So long, Squire. And another life, brother. Sejauh ini, Fly masih mengira Cat adalah seorang polisi. Namun akhirnya sadar setelah mendengar suara dari pistol mainan milik Marlon. Jujur saja, dia tak menyangka seorang komedian, aktor, dan ahli IT berhasil menyelamatkan nyawanya.
Oleh karena itu, sebagai rasa terima kasih, ia pun menghadiahkan mereka beberapa gepok uang. Singkat cerita, demi keselamatan, Fly langsung diterbangkan ke Portugal untuk bertemu putrinya. Sedangkan detektif Dawes tak berhenti berterima kasih karena berkat mereka bertiga, kini dia dan rekannya berhasil dapat promosi. And the detective inspector? Yeah, go back to what you were doing before. Insiden kemarin benar-benar mengubah hidup mereka. Kemampuan akting Marlon semakin meningkat hingga akhirnya berhasil dapat peran yang dia inginkan. Sedangkan Hugh tak lagi canggung untuk berinteraksi dengan orang-orang. Bahkan kini ia sudah punya toko wine sendiri. Dan yang terakhir ada sosok Cat. Masih mengajar komedi, tapi berkat jasanya kemarin, kini kelasnya dibanjiri murid baru. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.